Asesmen pembelajaran mendalam. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi dari segala bentuk aktivitas belajar di kelas itu sebenarnya adalah bentuk dari asesmen. Ya, asesmen itu dibagi menjadi 3, yaitu ada asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Apa itu asesmen as learning? Asesmen as learning itu adalah asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran, ditujukan untuk mengetahui pengetahuan siswa, kesiapan belajar, dan kebutuhan belajar. Biasanya asesmen as learning itu kita gunakan di awal sebelum masuk pada pembelajaran, seperti contohnya menggunakan asesmen diagnostik, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menggunakan asesmen diagnostik. Itu adalah asesmen as learning. Yang kedua, asesmen for learning. Asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik menilai dirinya sendiri dan memperbaiki cara belajarnya. Jadi asesmen for learning itu kita bisa amati ketika proses pembelajaran yang kita berikan, materi sudah disampaikan, aktivitas yang dilakukan oleh siswa, kita bisa menilai, oh sebenarnya anak ini cenderung aktif, anak ini bisa menjawab pertanyaan dari saya, anak ini hanya diam saja, anak ini. Jadi proses kegiatan belajar anak-anak itu termasuk ke dalam asesmen for learning. Nah, asesmen as learning dan asesmen for learning itu adalah asesmen formatif, ya, asesmen formatif. Yang ketiga ada asesmen of learning. Asesmen of learning, asesmen yang dilakukan setelah pembelajaran selesai atau di akhir pembelajaran, tujuannya untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, di asesmen of learning ini adalah dimasukkan ke kategori asesmen sumatif. Contoh teknik asesmen itu ada observasi, kinerja, penilaian diri, proyek, tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Taksonomi Solo itu adalah kerangka berpikir untuk memahami kedalaman belajar peserta didik mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Solo digunakan untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada pembelajaran bermakna. Nah, di taksonomi Solo itu ada 5 level, ada prestruktural, ada unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Ini adalah contoh KKO di taksonomi Solo. Itu ada berbagai macam. Nanti ini kita bisa sesuaikan di next materi, ya. Perencanaan pembelajaran mendalam, kita masuk ke RPP. Perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 3 tahapan: identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Nah, di identifikasi itu ada 3 tahapan yang perlu kita tulis atau kita buat: mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi belajar, dan kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua ada desain pembelajaran. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, menentukan topik pembelajaran, dan mengintegrasi lintas disiplin ilmu. Ada pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan membedakan, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di asesmen itu ada 3 tahapan komponen. Itu ada asesmen
awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Next. Nah, ini penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang sudah disampaikan oleh Miss Alfi tadi. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mungkin kalau untuk di RPM itu berkesadaran di awal ya, di awal pembelajaran bisa kita menggunakan seperti pertanyaan tematik. Nah, kalau kita memberikan pertanyaan tematik, apakah peserta didik kita itu sadar untuk bisa menjawab pertanyaan dari kita? Apakah dia tahu konsep yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita sampaikan? Apakah dia sudah tahu? Pastikan belum. Makanya kita menggunakan pertanyaan tematik. Nah, ini masuk ke dalam proses pembelajaran. Setelah kita memberikan pertanyaan tematik, kita memberikan stimulasi, kita memberikan materi seperti tampilan video pembelajaran. Nah, itu kita masuk ke prosesnya. Nah, maka proses pembelajaran itulah yang seharusnya kita buat nantinya supaya pembelajaran kita itu lebih bermakna. Yang terakhir itu ada menggembirakan. Sebenarnya semua menggembirakan, tergantung mood anak-anak ya. Mood kita, mood anak-anak juga itu sangat berpengaruh. Terus-terusan hanya bermain speaking, jadi bermain game, kemudian anak-anak bisa merespon baik dari pertanyaan kita, itu juga adalah pembelajaran yang menggembirakan. Pengalaman belajar nih, di pengalaman belajar itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di memahami, peserta didik itu aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Di mengaplikasi itu adalah pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Di merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan CP. RPPM, apa itu RPPM? Rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Judulnya panjang. Iya. Boleh beli kolomnya sendiri pakai Word, keren-keren ya. Saya suruh boleh ditampilin. Judulnya itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Hasilnya seperti ini. Nah, pertama itu ada identifikasi. Di identifikasi itu ada dimensi profil lulusan ada 8. Ya, teman-teman, kalau kita membuat RPPM, dimensi profil lulusan untuk satu materi atau satu mata pelajaran itu jangan semua, karena nanti berat di instrumen. Ya, yang penting satu itu sudah meliputi pembelajaran kita. Misalkan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia komunikasi bisa, terus kemudian apalagi kolaborasi bisa. Oh iya, nah identitas kita itu di atas. Ini punya Miss Alfi ya. Untuk informasi umum atau identitas kita itu taruhnya di paling atas. Berikan fase kelas semester, mata pelajaran, elemen, topik pembelajaran, alokasi waktu. Pilih satu mapel yang mau dibuat RPPM yang mudah. Bukan, orangnya juga ada dimensi profil lulusannya kesehatan bisa loh. Bisa ambiar, kolaborasi bisa, tuh kan. Identifikasi itu di bagian ini hanya dituliskan dimensi profil lulusan.
dua, jangan satu, dua atau tiga. Ya, minimal dua. Yang itu di CP di sini. Dua atau tiga dimensi profil lulusan itu yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kalian buat. Misalkan kalau kelompok yang akan kolaborasi materi pelajaran. Materi pembelajaran, misalkan di sini wujud guna punya Miss Alfi. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mengidentifikasi peserta didik memastikan. Tujuan pembelajaran guys itu jangan asal-asalan ya buatnya. Kita pakai rumus A B C D di tujuan pembelajaran. A itu audiens, B itu behavior, audiens, behavior, degree, C itu apa ya kemarin C? Nah, audiens, behavior, condition, C-nya, dan D itu adalah degree. Jadi pakai rumus itu. A itu audiensnya siapa? Peserta didik. Ya. Terus behaviornya itu apa? Apa yang akan dilakukan? Contoh di sini mengidentifikasi. Nah, itu behaviornya. C kondisi. Kondisinya itu seperti pembelajarannya adalah bisa atau mengamati video pembelajaran. Nah, itu bisa. Itu yang kondisinya, C-nya. Pelan-pelan di sini. Ini A. Ya, ini audiensnya. Mengidentifikasi itu behaviornya. Nah, melalui media pembelajaran apa yang akan kita pakai? Misalkan media bergambar, video pembelajaran. Nah, itu kondisinya. Terus kalau untuk degree-nya itu bisa seperti dengan tepat, dengan benar. Nah, seperti itu. Gak usah banyak-banyak jual tujuan belajarnya. Di awal maksudnya dia itu masih gambaran A loh. Dianggap sudah. Nah, jadi kita masuknya ke struktural sama multi struktural. Nah, itu masuk ke pembelajaran dasar di awal. Nah, makanya relasi sama attendant abstrak itu masuknya ke pembelajaran mendalam. Kalau untuk itu disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau untuk kelas dasar
dia pasti ada kata-kata menyebutkan, nggak mungkin dia ujung-ujung menjelaskan. Anak-anak kelas bawah nggak bisa, kalau kelas atas bisa mungkin. Nah, seperti itu. Tujuan pembelajaran ini masuk ke mengaplikasi ya. Belum menceritakan bahasa kampung ya. Mungkin bisa mengenal asal Lampung. Nah itu mengenal baru menulis. ya itu masalah. Kalau di kelas atas itu pembelajaran pendalamannya banyak dan bisa digunakan. Kalau kelas bawah itu mesti bingung, masih dasar. Kelas atas disuruh presentasi bisa, disuruh menganalisis bisa, memecahkan masalah bisa, diskusi bisa. Begitunya. Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Sebenarnya ini guys, untuk pelajaran mendalam ini, apa-apa itu sebenarnya materi belajar itu memang harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi pada dasarnya untuk mengkaitkan materi belajar ke dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh bisa lah ada gambaran untuk buat RPPM-nya. Sama kalian geser aja deh. Di tujuan pembelajaran selanjutnya itu ada praktik pedagogis. Nah, di praktik pedagogis itu pilih model strategi atau metode yang akan dipakai dalam kegiatan belajar. Pilih model atau pendekatan. Kalau pendekatan kan kita sudah pasti menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Mendalam itu kan sebenarnya kita mengambil anaknya diskusi, kita tanya apa kesulitannya, sudahkah bisa, mana yang sulit, kita jelaskan. Nah, itu kan sudah proses pendekatan mendalam, nggak cuma kita hanya melihat udah belum, bisa nggak diskusinya? Ayo, itu nggak diskusi. Nah, itu kan nggak seperti itu. Ya sebenarnya untuk pendekatan mendalam itu sudah kita lakukan, cuma belum terstruktur begitu. Ini nanti dia kan kita pakai pendekatan mendalam. Kemudian kita menggunakan tapi kalau tulis yang tadi modul RPPM pendekatan mendalam kita punya model pembelajaran. Model pembelajaran itu kan punya sifat. Apakah pembelajaran mendalam itu punya? Katanya kan tadi kita sudah melakukan tapi belum terstruktur. Berarti ada strukturnya. Dia punya langkah-langkah. Apakah ada langkah kolaborasi antara PBL dengan mendalam atau mendalam ini nanti akan masuk ke PBL? Misal masuk biar nggak macam-macam si PBL. Ada nanti di kegiatan inti. Berarti dia mendalam itu ada sifatnya tadi. Iya. Di inquiry kolaboratif, apa sih itu inquiry kolaboratif? Inquiry kolaboratif itu adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan sekelompok individu, bisa murid, guru, dan seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksi serta menyempurnakan praktik pengajaran. Untuk kolaboratif itu bisa kita gunakan dalam proses belajar di kelas seperti diskusi. Dan untuk kita sebagai guru, inquiry kolaboratif itu
kolaboratif itu yang pertama berbasis data dan bukti, yang kedua kolaborasi, budaya profesional terbuka dan reflektif, terstruktur tetapi fleksibel, fokus pada pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, kontekstual dan responsif. Nilai-nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif yang pertama kepercayaan, hormat dan memuliakan antar anggota tim. Yang kedua keterbukaan dan kejujuran dalam berbagi pengalaman dan tantangan. Yang ketiga komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan yang keempat kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Sebenarnya untuk Kobel ini itu saya lihat ada satu teman kita yang tidak ada. Itu kemana ya? Saya juga nggak tahu kenapa tidak ikut. Ya, ya, Miskina nggak ada. Itu menurut saya bisa untuk ini kan sebenarnya sebuah perubahan ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari yang pertama asesmen, kemudian kita belajar membuat RPPM, dan yang terakhir adalah inquiry kolaboratif. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait ketiga materi yang saya sampaikan. Ya, yang paling bingung yang menjadi PR kita semua adalah RPPM. Mungkin untuk next time-nya kita belajar sama-sama lagi apa yang membuat bingung. Ini kan baru awal perkenalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cek,